Ghafurur-Rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita haturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa hadir pada jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib di Masjid Al-Mahdi ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semua. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan materi yang diberikan ke kami, yaitu tentang bagaimana sikap seorang muslim menghadapi kehidupan pasca pandemi COVID-19 ini. Jadi yang pertama, tentu kita harus memperhatikan juga apakah memang pandemi ini sudah berakhir atau belum, gitu ya. Untuk memastikan, tentu kita sebagai seorang muslim yang memadukan antara sisi keimanan dan sisi keilmuan, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan meninggikan derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Tentu dua hal itu memang harus kita padukan untuk kemudian kita bisa menentukan sikap. Bagaimana langkah-langkah selanjutnya terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 itu sendiri, ya. Jadi kita mulai dari proses bagaimana penyakit itu bisa terjadi. COVID-19 itu seperti apa sih? Dulu kejadiannya seperti apa? Kok terus kemudian bisa terjadi hal seperti ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan teori triangle epidemiologik, jadi segitiga epidemiologi. Epidemiologi itu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan atau meluasnya suatu penyakit. Ilmunya namanya epidemiologi. Orang yang mempelajari ilmu epidemiologi itu namanya epidemiolog. Jadi orang yang paham, orang yang mengerti tentang teori atau keilmuan tentang epidemiologi itu sendiri. Nah, ada pakar epidemiologi yang bernama Gordon dan Laritz, gitu ya, dua orang ini yang kemudian menelurkan sebuah teori yang mengatakan bahwa penyakit itu akan timbul apabila ada ketidakseimbangan antara tiga hal. Tiga hal itu mereka menyebutnya sebagai agent, host, dan environment. Agent atau agen penyakit dalam hal ini, kemudian host itu inangnya, tempat agen penyakit itu bertempat tinggal, kemudian tempat agen penyakit itu menyebarkan penyakitnya, dan kemudian environment itu lingkungannya. Nah, sekarang kita bicara lebih spesifik lagi terkait dengan COVID-19 ini. Karena nanti dari sana kita bisa melihat bagaimana sikap yang harus kita jalankan sebagai bagian dari seorang muslim yang memadukan sisi keimanan dan sisi keilmuan itu, ya. Jadi ada tiga hal yang menyebabkan apabila tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Yang pertama, agent atau agen. Agen penyakit ini pada konteks pandemi COVID-19 itu apa yang jadi agennya? Apa yang jadi agen timbulnya penyakit itu? Tentu yang jadi agen adalah virus coronanya itu sendiri. Virus corona itu yang menjadi penyebab timbulnya COVID-19. COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 19 2019. Gangguan akibat virus corona yang ditemukan pertama kali tahun 2019 akhir. Maka namanya COVID-19 atau COVID-19, monggo lah, ya. Yang pertama agennya itu adalah virusnya itu. Apa yang menyebabkan sakitnya seseorang itu? Virusnya ini. Kenapa kok pada orang-orang tertentu sama-sama terpapar virusnya? Satu kok baik-baik saja,
Satunya kok timbul keluhan ringan saja, satunya kok sedang, satunya berat, bahkan ada yang meninggal. Jadi virusnya itu berbeda-beda. Nah, virus seperti apa yang kemudian mampu menyebabkan seseorang itu berakibat fatal kalau terpapar virus itu? Tentu sangat tergantung kepada apa yang disebut dengan virulensi. Virulensi itu daya serangnya, gampangannya gitu. Virusnya sama, namanya sama-sama coronanya, tapi kalau daya serang masing-masingnya berbeda, itu berbeda. Dan di Indonesia sudah terbukti itu. Virus-virus di daerah Banjarmasin, virus corona di Banjarmasin, daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu cepat sekali. Panjenengan nanti bisa melihat sejarah 2020 kemarin itu di sana akan sangat cepat kematiannya itu yang timbul. Di sisi lain di daerah Gorontalo misalkan ada teman yang kebetulan bertugas di sana, COVID-19-nya itu nyantai-nyantai saja di sana itu. Ya kena, orang itu terpapar virus positif, swab PCR-nya positif, tapi kemudian tidak terlalu berefek. Kenapa? Karena virus yang menyerang berbeda, sama-sama coronanya. Nah ini terus panjenengan bisa tahu yang disebut dengan strain. Strain itu sama-sama virus coronanya, tapi jenisnya bisa bermacam-macam, gampangannya seperti itu. Nah yang di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu daya serangnya luar biasa hebat, sementara yang di Gorontalo itu ringan-ringan saja. Sama-sama spesialis paru, sama-sama spesialis penyakit dalam, pada saat menangani COVID di Kalimantan Selatan atau Banjarmasin lebih tepatnya, dengan yang di Gorontalo berbeda. Teman-teman yang di Gorontalo nyantai saja, biasa, nggak ada sesuatu yang harus ditakutkan gitu ya. Sementara di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin itu pagi ketemu, sore sudah memburuk, bisa saja keesokan harinya sudah meninggal. Apa maknanya? Maknanya sakit tidaknya seseorang itu bergantung juga kepada jenis virus yang menyerang walaupun sama-sama coronanya. Nah, itu ya. Itu yang menyebabkan kenapa kok berbeda. Yang kedua, hostnya, inangnya. Dalam konteks ini adalah kita sebagai manusia. Tempat hinggapnya, tempat hidupnya virus itu. Kenapa kok misalkan ngumpul di satu ruangan, sama-sama tidak ada yang pakai masker, misalkan ya pada saat itu, sama-sama tidak ada yang pakai masker, di antara 5 orang itu ternyata 1 yang positif sesungguhnya, tetapi tidak tahu, kemudian menularkan ke yang lain, ke 4 yang lain itu. Kenapa kok ada yang 1 itu kemudian OTG saja, 1-nya ringan keluhannya, 1-nya sedang, 1-nya berat. Ketemu di ruang yang sama, tertular oleh orang yang sama, jumlah virusnya kemungkinannya sama karena sama-sama di ruangan itu. Kenapa kok yang 1-nya tetap OTG, tidak ada keluhan, yang 1-nya ringan, 1-nya sedang, 1-nya berat? Taruhlah virus yang menyerangnya sama jenisnya, wong tertular dari 1 orang. Lah kok bisa 1-nya OTG ringan, sedang, berat, sampai bahkan ada yang meninggal? Ya, kenapa? Karena tergantung juga dari masing-masing manusianya, masing-masing hostnya, masing-masing inangnya. Kalau yang diserang orangnya sehat-sehat saja, imunitasnya bagus, tidak punya faktor-faktor resiko pada yang bersangkutan, ya insya Allah taruhlah ada virus yang masuk ke dalam dirinya, dihalau oleh tubuhnya. Tubuhnya sudah punya kekuatan untuk melawan virus yang masuk itu. Maka kemudian orang itu menang melawan virusnya. Jadi bisa sebagai OTG, bisa juga kalau toh ada keluhan ringan-ringan saja karena menang. Sistem imunitas tubuhnya menang karena tidak punya faktor resiko atau biasa disebut saat itu maupun saat ini adalah komorbid. Sementara yang punya faktor komorbid, kebetulan beliaunya itu punya diabetes, kemudian yang diserang itu kegemukan, obesitas, maka terus kemudian saat virusnya itu masuk ke dalam dirinya,
menimbulkan keparahan, tingkat keparahan yang lebih besar daripada yang tadi tidak punya faktor komorbid. Maka muncul keluhan-keluhannya itu, bahkan pada satu titik bisa akhirnya yang bersangkutan meninggal. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu terjadi di bulan Juli kemarin. Betapa WA grup kita itu isinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi masih ketemu sholat subuh berjamaah, jam 10 masuk rumah sakit, sore sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh konkret gampang yang terjadi di Fatimah, kami punya rawat inap itu 13 tempat tidur. Saat Juli itu 13 tempat tidurnya terisi penuh, yang ngantri mau masuk inden, nggak sekolah aja yang inden ternyata ya, masuk rumah sakit pada saat itu inden. Yang ngantri yang inden 27 orang, yang masuk 13 ini sudah penuh tempat tidurnya, yang ngantri 27. Pada saat ada yang pulang, 1 atau 2 orang yang pulang, kita telepon yang nomor 1, urut-urutannya itu. Ada ya yang masih hidup, kemudian ya sudah, alhamdulillah dapat tempat masuk ngamar di rumah sakit. Ada yang ditelepon sudah sembuh karena daya tahan tubuhnya bagus. Ada juga yang saat ditelepon innalillahi sudah meninggal, Dok. Pada saat itu kan panjenengan juga bisa saksikan tiap hari yang namanya ambulan itu seliweran, nguang-nguing. Yang di Suryo Praluyo sana itu penduduk sana terganggu betul. Maka terus kemudian khusus di ITS di Sukolilo itu begitu masuk ke perumahan itu tidak boleh membunyikan sirine. Silahkan lewat, silahkan ambulannya tetap masuk, tapi jangan dibunyikan sirinenya. Ya sudah, jadi masuk perumahan itu, jadi perempatan lingkar timur itu begitu belok masuk ke arah Sukolilo itu ke arah makam, sudah tidak boleh bunyi, sudah wis diem sampai ke makam. Betapa itu terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan itu yang meninggal dari sisi teknis medis adalah mereka-mereka yang memang kalah dengan virusnya itu. Mereka-mereka yang punya faktor komorbid. Yang paling ditakuti saat itu maupun sampai sekarang, yang paling ditakuti itu adalah kalau yang terpapar virus corona ini adalah mereka yang punya komorbid dia. Jadi pada saat lagi puncak-puncaknya itu kami yang merawat di rumah sakit itu kalau pasiennya punya latar belakang diabetes dan kegemukan itu wis kemot gitu sudah. Kemudian wis pokoknya ini betul-betul dijaga betul gitu ya. Maka terus kemudian yang pada satu titik memang Allah kemudian qadarullahnya kemudian meninggal, itu memang mereka yang punya faktor komorbid itu. Di masyarakat juga masih saja ada perbedaan pendapat terkait dengan hal itu. Ada yang kemudian memang dinyatakan meninggal karena COVID dan harus dirawat jenazahnya secara COVID. Keluarganya menolak untuk kemudian dibawa paksa pulang ke rumah. Di rumah dimandikan seperti biasa, layaknya orang-orang normal. Kemudian ada kebudayaan yang dipangku itu. Jadi jenazahnya dipangku, dimandikan di situ, terus dipangku di orang-orang itu. Dan ternyata kemudian menimbulkan pandemi di daerah situ. Mereka yang ikut memandikan, mereka yang ikut hadir akhirnya tertular semua. Ada kampung di seputaran Tulangan ada yang seperti itu. Ya tentu dengan berbagai pemahaman yang itu merupakan hak masing-masing untuk kemudian menilai bagaimana pandemi COVID ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal kedua yang menyebabkan pandemi ini atau pada saat memapar ke seseorang itu kenapa kok OTG ringan sedang berat, itu tergantung kepada orangnya juga, selain tergantung kepada virusnya tadi itu. Apalagi terus kalau kemudian
Ini kondisi real yang terjadi dan memang kita harus sampaikan supaya kita tidak mengalami hal seperti itu. Kalau terpapar COVID-19 seseorang itu, atau penyakit apapun itu ya, pada saat terpapar COVID-19 atau penyakit apapun, ternyata di dalam dirinya ada reaksi penolakan, di dirinya tidak ada keikhlasan, protes ke sana kemari, ini gara-gara ini gara-gara ini ketular dari sini, ini gara-gara diajak keluar kota capek jadi akhirnya sakit, ini gara-gara ini, pokoknya duding sana, duding sini, duding sana, duding sini untuk sakit yang diamanahkan Allah kepada dirinya. Itu proses kesembuhannya akan sangat sulit. Jadi pembelajarannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita diamanai Allah apapun itu penyakitnya, contoh kemarin adalah COVID-19, betapa seseorang yang kemudian positif COVID-19 dengan hasil swab PCR yang positif itu langsung ngedrop. Teman-temannya yang positif meninggal semua, habis begitu dianya terpapar positif ngedrop langsung. Begitu ngedrop itu kondisinya semakin ngedrop, semakin imunitasnya turun, termasuk untuk penyakit yang lain. Bapak Ibu kalau terus kemudian divonis gitu ya, dari hasil pemeriksaan ternyata ketemu, Pak, Bu, panjenengan ini ada potensi serangan stroke misalkan ya. Serangan stroke, sering sudah mulai geringgingen tangan panjenengan, itu bagian dari stroke. Monggo dijaga tekanan darahnya, pola makannya, aktivitasnya dijaga. Kalau kemudian panjenengan begitu diberitahu, Pak, Bu, panjenengan ada potensi serangan stroke, kepikiran, waduh, aku lek engko stroke gak iso sholat jamaah maneh. Nanti kalau stroke gak bisa ikut kegiatan-kegiatan masjid. Nanti kalau stroke gak bisa ngantar cucu, gak bisa ngantar anak. Semakin panjenengan mikiri itu, semakin tidak ikhlas dengan kondisi itu, resiko stroke-nya akan semakin besar. Wala samai wala akbara min dalik wala akbara illa fi kitabim mubin. Semuanya sudah diskenariokan Allah. Seseorang diamanai penyakit apapun itu sudah dalam skenario besarnya Allah. Hal-hal kecil, hal-hal besar yang terjadi pada kita sebagai individu manusia maupun sebagai sebuah komunitas, semuanya itu dalam skenarionya Allah. Pandemi ini sudah takdirnya Allah, pandemi ini. Sekarang tinggal kita penyikapannya seperti apa. Secara individu, kemarin-kemarin kita dibebaskan oleh Allah dari COVID-19. Nggak ada yang terpapar COVID-19, alhamdulillah, skenario-nya Allah memang seperti itu. Dan skenario Allah itu melekat pada apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Di An-Najm 39 itu, wa'alaisa lil insani illa masya. Bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Atau dalam bahasa positifnya, Allah akan memberi sesuatu sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita ikhtiarkan itu. Jadi kalau begitu diketahui penyakit apapun itu, yang kemudian Allah amanahkan kepada diri kita, kemudian kita ikhlas menerima itu, tentu tetap dengan ikhtiar-ikhtiar yang ada. Satu, yang jelas dosa-dosa kita Allah gugurkan. Karena pada saat seseorang itu sakit, Allah cabut 3 perkara. Keceriaan di wajahnya, selera makannya, dan dosa-dosanya. Kalau kemudian kita berikhtiar terus untuk kesembuhan, suatu saat Allah akan sembuhkan itu. Wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dan kemudian disembuhkan oleh Allah, keceriaan di wajah kita dikembalikan, selera makan kita dikembalikan lagi, dosa-dosanya enggak. Dosa-dosanya dibuang oleh Allah. Maka kalau kita bisa memahami pada saat kita diamanai Allah penyakit apapun, itu menjadi bagian dari skenario besar Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Terima itu dengan ikhlas, terima itu dengan sabar, terima itu dengan rasa syukur. Karena itu menjadi bagian dari skenario besar Allah untuk kita masing-masing. Jadi penyikapan itu, kondisi psikologi seseorang itu yang menjadi berat tidaknya
sakit yang diderita. Ya. Jadi kalau kondisi psikologinya bisa menerima, sabar, ikhlas, syukur tadi itu, sudah enteng saja COVID-19 itu. Yang panjenengan pahami dari cerita-cerita yang ada, ya termasuk di seputaran panjenengan, famili atau apa, yang mereka kemudian menolak virus itu, kemudian Allah paparkan, mereka tidak terima dengan kondisi itu, menyangkal kondisinya, itu efeknya akan buruk. Dan kemudian terjadi hal-hal yang memang secara teoritis medis seharusnya bisa dihindarkan. Dengan semakin memberat, dengan kemudian meninggal dan seterusnya. Ya. Jadi sangat tergantung kepada hostnya, apa yang terjadi. Kemudian tergantung environment-nya, lingkungannya. Maka kalau kemudian kita berada di banyak ruang terbuka, itu insya Allah lebih Allah jaga kemungkinan terpapar COVID-nya itu. Berbeda dengan yang selalu berada di ruangan. Maka saat kami di rumah sakit itu pagi kami datang itu 6:30, bukai semua sudah. Ruangan saya, bagi yang pernah ke ruangan saya itu bukai semua, kasih HEPA filter sampai sekarang itu. AC-nya nyala, tapi jendelanya buka semua. Setengah sampai 1 jam ditutupi baru, kemudian tutupi semua, AC-nya nyala, baru mulai kerja di sana. Pengaruh lingkungan juga cukup besar. Maka kalau terus kemudian kita membandingkan negara misalkan ya, negara Singapura dengan negara Indonesia dalam konteks COVID-19 ini bisa dibandingkan nggak? Sama-sama negaranya loh itu. Singapura itu ruang terbukanya nggak seperti kita. Sedikit sekali ruang terbukanya. Singapura itu dengan Madura besaran mana? Besaran Madura, tapi namanya negara. Ya tentu kita tidak bisa bandingkan Singapura dengan Indonesia. Sama-sama negaranya, tapi kondisinya jauh berbeda. Maka kalau terus kemudian terjadi peningkatan COVID di Singapura, kalau dihitung prosentasenya, iya persentase jumlah penduduknya cuma berapa? Misalkan jumlah penduduknya 1000 gitu ya. Jumlah penduduknya 1000, yang terpapar kemudian 200, sudah 20%. Di Indonesia penduduknya 10 juta, terpapar 200, ya cuma 2%. Seolah-olah sama-sama negaranya, tapi nggak bisa dibandingkan. Maka jangan kemudian kita ini membandingkan Indonesia sama Italia gitu ya. Atau sepak bola itu loh. Liga kemarin itu, Liga Spanyol, La Liga itu loh, sudah ada penontonnya. Masa Indonesia kok belum ada penontonnya? Mereka ngelola sebuah negara yang kecil, yang jumlahnya sangat sedikit penduduknya, semua dipaksa untuk kemudian vaksin, nurut semua dalam kendalinya pemerintah karena memang jumlahnya sedikit, ya bisa diatur mereka. Ya yang terjadi akhirnya bisa nonton pertandingan sepak bola, ada yang menggunakan masker, ada yang tidak, tetapi kemudian tidak terjadi lonjakan. Ya karena luas areanya sedikit kecil, jumlah penduduknya kecil, bisa dikendalikan. Lah Indonesia, artinya kalau mau membandingkan, jangan membandingkan yang seperti itu. Nah, yang dibandingkan jumlah terpaparnya berapa, di kita berapa. Alhamdulillah di kita saat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang terjadi penurunan yang luar biasa, bahkan sudah sampai 0, paling tidak di Fatimah. Di Fatimah itu dalam bulan Oktober, November ini belas kami tidak merawat, Alhamdulillah, nggak merawat pasien COVID sama sekali. Oktober kami merawat 18 orang masihan. 18 orang, tetapi 18-nya itu suspek. Suspek itu diduga. Kemudian di swab PCR 2 kali semuanya negatif. Artinya dugaan awalnya COVID tapi tidak terbukti COVID. Fatimah melebar ke jaringan rumah sakit rujukan COVID. Ada 18 rumah sakit di Sidoarjo ini yang tempat rujukannya merawat pasien COVID. Salah satunya Fatimah.
18 rumah sakit itu angka pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang disiapkan. Jadi tempat tidur yang disiapkan masing-masing rumah sakit, 18 rumah sakit itu 598 tempat tidur, yang terisi hanya 3%-nya saja. 3%-nya itu pun hari pertamanya dites, itu swab PCR-nya negatif. Mungkin bisa dikatakan itu pun semua negatif, suspek. Artinya apa? Artinya saat ini kita berada pada kondisi yang memang secara jumlah, secara terminologi bukti empiris di lapangan, memang sudah tidak ditemukan lagi. Tapi apa terus kemudian kita nyantai, leha-leha, oh gak ono sudah semuanya. Kenapa kok? Apakah kita harus santai-santai ataukah masih tetap atau seperti apa? Nah, lagi-lagi kita melihat kondisi 3 itu tadi. Agennya seperti apa, hostnya seperti apa, lingkungannya seperti apa. Kita melihat agennya, virusnya. Virus kondisi sekarang seperti apa? Virusnya ternyata masih ada yang bermutasi. Masih timbul strain-strain baru. Artinya ya masih ada virusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kalau di dunia virologi, di dunia ilmu tentang virus, ilmu pemvirusan itu ya, ilmu tentang virus, virus yang bermutasi itu biasa. Virus yang bermutasi itu adalah hal yang lumrah. Memang virus itu bisa bermutasi. Menjadi rame kalau diumumkan virus corona bermutasi menjadi delta, menjadi ini, delta plus ini, rame. Kenapa? Karena dengan munculnya virus baru itu yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini, sudah ditanggapi macam-macam. Loh, wis ero nek ana virus penyar. Memang settingan ini penyakit ini. Memang konspirasi, memang skenario bla 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 gitu. Padahal kalau mau kita bicara menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang namanya virus itu biasa bermutasi. Virus influenza itu mutasinya sewering. Makanya obat influenza yang membunuh virusnya itu belum ketemu. Kita divaksin influenza itu supaya untuk sembarang influenza punya kekebalan, punya daya tahan. Tetapi belum kalau kemudian bisa membunuh virus influenzanya karena mutasi-mutasi itu. Nah, melihat agentnya masih ada, strain itu masih bermutasi. Itu hal yang biasa. Tetapi terus kemudian karena di Indonesia ini friksi itu cukup tebal gitu ya, cukup kontradiktif. Maka terus kemudian mereka yang tidak mempercayai pandemi ini dan mempercayai sebagai bagian dari konspirasi, beranggapan bahwa lu wong penyakit kok iso perlu diprediksi gini nih. Termasuk juga prediksi nanti di Desember diduga akan terjadi gelombang 3 COVID-19. Maka pada kesempatan ini kami sampaikan, ayo kita bersama-sama menggagalkan prediksi itu. Ayo kita sama-sama membuat prediksi itu gak bener. Ayo kita sama-sama membuat prediksi itu salah. Bagi seorang epidemiolog, memprediksi itu ya biasa saja. Sama dengan nanti kalau di Januari gelombang air laut itu akan tinggi. Maka jangan bepergian menggunakan transportasi kapal laut. Misalkan panjenengan mau ke Karimun Jawa, dari Jepara ke Karimun Jawa nyebrang, jangan di bulan-bulan itu kayak Desember atau sampai awal Januari karena gelombangnya tinggi. Masa itu juga dikatakan, duh seru nek gelombangnya tinggi, kan belum kejadian. Itu gelombangnya konspirasi itu gelombangnya. Dibuat tinggi, gelombangnya dibuat rendah. Nah, tentu enggak. Dalam tataran keilmuan itu hal yang biasa. Maka mereka silahkan memprediksi. Silakan, nanti itu akan timbul third wave, akan timbul gelombang ketiga. Silahkan memprediksi itu dan kita bersama-sama, kita bareng-bareng, ayo kita gagalkan prediksi itu. Dengan cara apa menggagalkannya? Dengan cara kita tetap bersikap waspada,
tetap jangan abai, jangan lalai, dan yang lebih penting dari itu semua, jangan sombong. Karena pada saat kita sombong, Allah hancurkan imunitas tubuh kita. Setan itu Allah laknat karena kesombongannya. Abroha Allah hancurkan karena kesombongannya. Namrud Allah hancurkan karena kesombongannya. Fir'aun Allah tenggelamkan karena kesombongannya. Maka pada konteks kesehatan, konteks kedokteran, pada saat kita sombong, Allah akan hancurkan imunitas tubuh kita. Aspek medisnya akan seperti itu. Aspek teologisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang di dalam hatinya masih ada rasa sombong, walau sebesar biji zarah sekalipun. Tidak boleh kita sombong, apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Jangan sombong-sombongan, wah aku lu wingi pandemi sakmono rame ini lah aku gak kena blas. Ini karena saya menerapkan ini. Enggak, menerapkan itu ikhtiar, tapi membuat sakit tidaknya itu hak prerogatifnya Allah. Maka pada saat rame-rame pandemi Juli kemarin, kita alhamdulillah tidak dipaparkan oleh Allah dengan virus corona itu, kita tidak menjadi penderita COVID-19. Alhamdulillah, itu karena welas asihnya Allah, karena hak prerogatifnya Allah digunakan untuk menyehatkan kita semua yang tidak terpapar. Jangan sok-sokan dengan ngomong, wajar saya tidak terpapar, wong saya menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik. Saya hati-hati betul, kemana-mana bawa hand sanitizer. Saya tidak berani membuka masker di hadapan orang-orang. Itu ikhtiar, iya. Dan Allah memang melihat ikhtiar itu. Karena ikhtiar itulah, maka kemudian kita dibebaskan oleh Allah dari COVID. Bukan karena sepenuhnya usaha kita dan meniadakan Allah, salah. Maka orang-orang yang beriman dan berilmu selalu memadukan hal itu. Nah ya, maka terus kemudian bagaimana dengan kondisi virusnya? Masih ada strain, masih ada mutasi, masih muncul strain baru. Nah kemudian hostnya gimana? Hostnya manusianya, kitanya ini, apakah memang sudah memenuhi syarat untuk dikatakan pandeminya ini berakhir? Kita lagi menuju ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka jangan lalai. Ayo bareng-bareng kita menuju ke sana supaya pandemi ini selesai, pandemi ini berubah menjadi endemi. Kalau endemi itu ada kasusnya tapi tidak berbarengan. Kayak TBC itu endemi. TBC itu endemi, di mana-mana ada endemi, ada TBC, tapi tidak kemudian satu daerah itu kena TBC semua gitu, enggak. Nah kita buat COVID itu seperti itu. Secara teoritis medis pasti akan masih ada COVID itu. Tetapi jangan sampai terjadi outbreak, terjadi di satu daerah, satu wilayahnya itu kena COVID semua lagi, angkanya naik lagi, timbul kematian lagi di sana, jangan sampai seperti itu. Senyampang virusnya ini, COVID-nya ini mulai landai, kemudian kita yang tervaksin juga sudah mulai banyak. Sidoarjo ini informasinya sudah 85% yang tervaksin itu. Vaksin satunya, dosis 1, dosis 2-nya sudah sekitar 70-an. Maka Pemkab Sidoarjo itu gencar melaksanakan vaksin itu. Alah, kitalah yang sebagai bagian dari Muhammadiyah, sudah jelas imunisasi itu tidak ada masalah apapun, sudah kajian fikihnya sudah selesai, manfaat di tubuh ada, fikihnya mubah, yang vaksin silakan vaksin, tidak usah gedu-gedu, nabrak-nabrak sana sini. Sebaiknya yang tidak vaksin ya sudah, nggak usah vaksin, jangan ngajak-ngajak yang lain. Sudah berhenti di dirinya sendiri aja karena memang haknya masing-masing, fikihnya mubah. Tapi sebagai bagian dari kita bekerja sama dalam kebaikan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu ya sebaiknya memang vaksin. Karena nanti akan terbentuk komunitas yang sudah tervaksin lebih dari 70%, maka terbentuklah apa yang disebut dengan herd immunity itu. Kalau herd immunity-nya terbentuk, semua sebagian besar masyarakat sudah tervaksin, virusnya mencelok ke seseorang, mati di situ sudah, tidak ke lainnya. Mencelok ke sana lagi, mati lagi. Mencelok ke sana lagi, kalah lagi. Mencelok ke sana lagi, kalah lagi, dikalahkan karena sudah punya kekebalan.
maka lama-kelamaan virusnya habis kan. Di satu daerah virusnya habis, sudah nggak ada perkembangan lagi. Kalau toh ada, itu nanti meluncur satu, wis kena dirawat di rumah sakit, positif, oke, dirawat sembuh, insya Allah, karena sudah punya sistem kekebalan. Maka kita butuh untuk kemudian berta'awun untuk sama-sama membuat angka orang-orang yang tervaksin itu di atas 70%. Tentu dengan kesadaran penuh, nggak usah paksa-paksaan. Kon rega vaksin kon tak gibeng kon. Gak vaksin tak pacok kon, gak vaksin tak anu kon. Enggak. Harus muncul dari dirinya sendiri. Bagaimana cara memunculkannya? Cari literatur-literatur yang benar tentang vaksin. Panjenengan bisa baca di website, bisa baca di textbook. Mohon maaf, bagi mereka-mereka yang menolak vaksin sampai saat ini, rujukannya itu YouTube. YouTube sekian menit, wis di-share kemana-mana. Apa angele di YouTube ngomong gini itu apa sulitnya? Gampang, walaupun tidak punya basic keilmuan sama sekali. Pada saat dicek isi dari YouTube-nya itu melalui textbook, melalui buku-buku yang ada, literatur-literatur yang ada, ternyata salah. Tetapi yang dijadikan pedoman itu YouTube itu. YouTube-nya nyewebar kemana-mana, diyakini kebenarannya, tidak dicek dulu. Orang-orang yang lebih suka YouTube itu literasinya mesti rendah. Orang-orang yang suka ngelihat YouTube itu tidak suka baca. Padahal banyak buku yang bisa dibaca. Website resmi dilihat, dibaca, dipadukan dengan yang lain. Informasi yang lain dibaca, oh kemungkinan ini iya, oh ini kemungkinan bohong. Gampang untuk melihat seperti itu. Nah, mereka-mereka yang kemudian menggunakan YouTube sebagai dasar untuk menentukan sikap, itu tadi rata-rata mengandalkan apa yang kemudian dilihat secara sekilas disebar sudah, nggak kemudian meng-cross check. Banyak hal yang sebenarnya sangat bisa kita kita counter gitu ya, tapi ya sudahlah, ngomong itu sudah terjadi. Harapannya ke depan nanti, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kasusnya ini sudah melandai, nanti ada yang menyebutnya sebagai new normal. Kalau bagi kita yang di Muhammadiyah nyebutnya new reality, bukan new normal. Ada realitas baru yang memang kita hadapi. Apa realitas baru itu? Salah satunya ya kita pakai masker. Ini realitas baru ini. Sholat yang semula berjarak, physical distancing, oh sudah, sekarang sudah melandai, kita sudah divaksin. Silakan sholat rapat, tapi tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Physical distancingnya dihilangkan, oke, kita harus tetap menggunakan masker, tetap harus ada hand sanitizer, masjidnya tetap disemprot desinfektan, makanan kita tetap makanan-makanan bergizi dan seterusnya itu. Ada yang dihilangkan physical distancingnya, oke sudah. Kita kembali merapat, kajian-kajian kembali perpaduan yang dulu offline saja. Karena ada pandemi menjadi online, sekarang dipadukan. Bukan tambah hebat itu. Offline iya, online iya. Ini bisa disimak dimanapun selama punya alamatnya. Bisa, dan bisa disetel kapanpun. Jadi bukti otentik. Oh, Dokter Cahatur itu pernah ngomong ini loh bukti nih, gitu ya. Tentu saya sebagai apa yang menyampaikan berita-berita itu, ya harus punya tanggung jawab penuh dengan apa yang tersampaikan. Bukan kok salah keri-kerinya, iya mohon maaf. Akeh tunggale nek ngono itu. Ya salah ya mohon maaf. Al insanu makhlul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya khilaf, tempatnya salah. Salah ya wis sepurane. Tapi videonya sudah nyebar kemana-mana dan diakui kebenarannya oleh orang-orang yang melihat video itu. Itu dosa jariah benar itu. Selama itu diyakini padahal itu hal yang salah, akan menjadi hal yang kemudian melatar belakangi dosa seseorang itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun kasusnya sudah melandai,
Tetap yang pertama harus kita lakukan, sikap sebagai seorang muslim, jangan sombong. Jangan sombong, jangan merasa, gak ono covid nang masjid. Nggak ada corona di Al-Mahdi ini, nggak ada. Kalau kemudian kita menerapkan gaya hidup sehat itu, insya Allah nggak ada corona di Al-Mahdi. Maka kita harus menjaga tetap kita menjalankan 6M dengan berkurang physical distancing-nya itu. Kemudian selain jangan sombong, sekali lagi jangan abai. Tetap kita jalankan itu. Kemudian dalam konteks Muhammadiyah itu sebenarnya tidak perlu 6M ya. Pernah saya sampaikan ya. Tidak perlu 6M, cukup 2M. 2M yang kita jalankan sebagai bagian dari Muhammadiyah. Apa itu 2M? Manut Muhammadiyah. Wis ta nuruto Muhammadiyah. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah dari COVID-19 ini. Apa manut Muhammadiyahnya itu? Kajiannya, tinjauannya itu tinjauan secara medis, secara teologis, secara akademis, secara ekonomis. Itu sudut pandangnya banyak. Maka kalau kemudian pimpinan pusat Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya misalkan mengeluarkan fatwa tentang apapun itu, ya sudah. Sebagai bagian dari keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah ini, ya sudah, kita jalankan itu. Tentu mereka tidak dalam konteks untuk menjerambatkan umatnya yang di Muhammadiyah ini. Wow, tanggung jawabnya luar biasa kalau kemudian beliau-beliau sudah memutuskan itu. Kajiannya luar biasa di majelis tarjih itu. Jangan kalau tiap Selasa ada kajian dari pimpinan pusat majelis tarjih yang kemudian disebarkan ke daerah. Pusing, saya tidak nutut. Ya karena memang bukan bidang saya. Kalau sudah ngomong ketarjian itu, pusing, masya Allah. Artinya apa? Pada saat memutuskan satu fatwa, itu kajiannya luar biasa dalam. Hanya untuk satu hal, itu kajiannya sangat mendalam. Maka kita sebagai umat Muhammadiyah, sebagai bagian dari perserikatan ini, apa yang kemudian majelis tarjih putuskan, ya sudah, kita ini enak, tinggal menikmati saja. Gak usah keminter gitu. Salah ikut tarjih, mosok gitu. Panjenengan kalau ngelihat kajian tarjih itu, masya Allah, luar biasa, dalam betul. Kalau toh ngomong hadis gitu, titik komanya betul-betul dilihat. Kita ini sebagai tanda kutip ya, penikmat dari hasil itu ya sudah. Alhamdulillah ada yang kemudian mengeluarkan fatwa seperti itu. Tentu dalam konteks kita di perserikatan ya kita turut apa yang ada di himpunan putusan tarjih itu. Jadi lagi-lagi tetap kita harus menerapkan 6M kalau dirangkum menjadi 2M itu. Kemudian ya wis tetap kita harus meningkatkan imunitas tubuh kita ini dengan cara-cara medis dan cara-cara teologis. Sudah pernah kami sampaikan medisnya apa, tidur yang cukup, istirahat yang cukup itu, tidurlah seperti tidurnya Rasulullah. Kemudian makan makanan bergizi, tetap berolahraga, kebutuhan air jangan sampai kurang. Kemudian tataran teologis untuk meningkatkan imunitas tubuh kita adalah perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak ingat kepada Allah, perbanyak sedekah. Itu sudah pernah kami sampaikan. Insya Allah dengan itu semua kita ikhlas menjalaninya, imunitas tubuh kita akan Allah naikkan, akan Allah optimalkan. Penyakit apapun yang kemudian mampir ke tubuh kita, insya Allah kita sudah kuat menghadapinya. Amin. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sudah azan Isya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat buat kita semua. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.